Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku, pada bagian sebelumnya kita telah berbicara tentang mengapa kodifikasi diperlukan. Karena rakyat memerlukan arah yang jelas agar suara mereka tidak hilang di tengah jalan. Setelah alasan dasarnya menjadi terang, kini kita memasuki pertanyaan berikutnya. Ketika aturan benar-benar disatukan, apa dampak terhadap penyelenggara pemilu dan kesiapan apa yang harus dipastikan agar perubahan ini berjalan efektif dan tetap berpihak pada kedaulatan rakyat. Untuk memahami pilihan ini secara utuh, mari kita letakkan kodifikasi dalam perbandingan pendek dengan dua cara penataan hukum lain yang sudah dikenal, yaitu unifikasi adalah penyatuan aturan agar berlaku secara nasional, tetapi masih memberi ruang penyesuaian di tingkat daerah. Sementara Omnibus Law adalah satu undang-undang besar yang memborong banyak materi sekaligus dan mengubah lintas sektor dalam satu langkah. Indonesia telah menggunakan metode omnibus pada Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa regulasi strategis lainnya. Kodifikasi berbeda dari keduanya karena bekerja secara lebih spesifik dalam satu rejim hukum. Tujuannya bukan sekedar menghimpun materi, tetapi membentuk kerangka aturan yang saling menyatu agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam penafsiran. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kodifikasi membuat aturan pemilu berada dalam satu rumah hukum yang utuh, sehingga rakyat dapat mengikuti alurnya dengan jelas dan penyelenggara memiliki panduan tunggal yang konsisten. Manfaat pertama yang lahir dari kerangka ini adalah kepastian norma. Ketika aturan tidak tersebar di banyak undang-undang, tafsiran menjadi lebih terjaga. KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki arah sama. Peserta pemilu tidak perlu menafsirkan aturan melalui pintu yang berbeda-beda, dan peradilan memiliki pijakan yang seragam. Kepastian inilah yang membentuk keadilan sebagai fondasi sebuah kompetisi yang sehat. Kedua, kodifikasi memberikan kemudahan bagi penyelenggara jika rujukannya satu pintu. Maka aturan teknis, SOP pengawasan, dan pedoman etik jauh lebih mudah disusun dan dijalankan. Publik mungkin tidak melihat proses ini dari dekat, tetapi kualitas pemilu sering ditentukan justru oleh keteraturan teknis seperti ini sejak awal sebelum rakyat datang ke bilik suara. Ketiga, kodifikasi menciptakan stabilitas. Standar yang dirujuk oleh Komisi Venesia, yaitu lembaga internasional yang memberikan panduan praktek pemilu dan demokrasi yang baik
menegaskan bahwa hukum pemilu yang stabil memberi ruang bagi peserta dan pemilih untuk mempersiapkan diri jauh hari. Stabilitas ini berhubungan dengan apa yang disebut prediktabilitas, yakni kemampuan pihak-pihak terkait untuk memperkirakan konsekuensi aturan dan menyiapkan langkahnya sejak dini. Keempat, kodifikasi memungkinkan desain regulasi yang utuh. Banyak aspek pemilu yang tampak terpisah sebenarnya saling berkaitan. Keserentakan, pengelolaan data pemilih, rejim menyelesaikan sengketa, hingga pendanaan kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU 11 tahun 2013 menjadi titik pijak penting karena mempertegas keserentakan sebagai satu prinsip penyelenggaraan pemilu dan membuka kebutuhan bagi satu kerangka yang menyatukan aspek-aspek ini agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain manfaat, kodifikasi juga membawa beberapa konsekuensi yang harus disiapkan sejak awal. Kodifikasi dapat menjadi kurang luas ketika pembaruan teknis dibutuhkan secara cepat. Misalnya, terkait perkembangan teknologi atau tata kelola data pemilih. Ini bukan pertanda bahwa gagasannya kurang tepat, melainkan pengingat bahwa keberhasilan kodifikasi bergantung pada kesiapan kelembagaan untuk mengelola perubahan secara efektif. Tantangan lain muncul pada masa transisi. Ketika rejim pemilu dan pilkada disatukan, maka struktur kewenangan penyelenggara juga perlu disesuaikan. KPU perlu menata kembali desain teknisnya. Bawaslu menyesuaikan pola pengawasan dan DKPP memastikan batas yurisdiksi etik tetap jelas. Semua itu memerlukan kesiapan sistemik, bukan hanya keputusan hukum. Selain itu, harus dihindari penerapan pola seragam untuk seluruh daerah. Kodifikasi tidak boleh mengarah pada pendekatan serba sama atau one size fit all. Karena dinamika pemilu nasional berbeda dengan kebutuhan pemilu lokal. Disinilah perlunya ruang diferensiasi, yaitu keluasan agar aturan dapat menyesuaikan kebutuhan dan realitas di tingkat daerah tanpa kehilangan keselarasan dalam kerangka nasional. Faktor waktu juga tidak kalah penting. Perubahan kerangka besar yang disahkan terlalu dekat dengan tahapan pemilu dapat mengganggu kesiapan penyelenggara dan kejelasan bagi peserta. Maka keberhasilan kodifikasi tidak hanya diukur dari isi pasal, tapi juga dari ketepatan waktu penerapannya. Pada titik inilah peran Komisi 2 DPR RI menjadi krusial. Tugas kami bukan hanya merapikan dokumen legislasi, tetapi memastikan keseimbangan antara kepastian aturan dan kesiapan sistem untuk menerapkannya dalam kenyataan politik. Kodifikasi harus menjadi jembatan
antara hukum yang tertulis dan penyelenggaraan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sebab yang ingin kita pastikan adalah aturan yang kokoh, sekaligus kesiapan sistem pemilu yang mampu menjaga suara rakyat saat diterjemahkan ke dalam praktek pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.